Halo Pak De Lover, ketemu lagi ya sama Pak De. Dan seperti biasanya, kali ini Pak De bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini, requestan datang dari teman kita yang satu ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Daughter-in-Law A Greedy Body. Film ini adalah film busuk yang sangat tidak berfaedah kecuali untuk meringankan beban batang kalian yo. Dan target imajinasi kali ini adalah antara menantu dengan ayah mertua, di mana menantunya itu lagi banyak banget masalah dengan suaminya dan sosok pria dewasa pun muncul. Tapi sayangnya sosok tersebut adalah ayah mertuanya sendiri. Jadi nggak usah banyak didramatis lagi lah yo. Langsung saja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Klik kalau sudah. Silahkan duduk yang manis, jejer yang rapi. Siapkan cairan pelicin, sabun wing, air acu. Dan Pak De puter intro nih Pak De. Film ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Junwo. Dia ini adalah seorang fotografer profesional tingkat kelurahan. Dan di sini dia ini tengah memotret seorang model yang sudah pasti kalian tahu lah ya, yaitu Mbak Sung Ha yang sangat imut dan cantik katanya. Nah, setelah selesai melakukan sesi pemotretan, tiba-tiba Mbak Sung Ha ini dengan centilnya mengajak istirahat sembari menikmati bikang anget miliknya. Keesokan harinya terlihat seorang cewek yang bernama Jiun. Dia ini terlihat lesu banget, sedih gitu ya, dan sambil membawa sebuah koper. Kemudian dari arah berlawanan terlihat Junwo dan ternyata Jiun ini adalah menantunya. Junwo di sini agak kaget yo akan kedatangan menantunya tersebut, apalagi dia ini terlihat sedih dan juga suaminya nggak ikut datang bersama Jiun. Akhirnya Junwo pun mengajak Jiun masuk ke dalam rumah dan film ini pun dimulai. Mantuku kanggo aku. Malamnya terlihat Jiun yang tengah ganti baju. Namun tiba-tiba Junwo nggak sengaja masuk ke kamar tersebut, sehingga secara sekilas dan akhirnya keterusan sih, dia pun bisa menikmati pemandangan tubuh Jiun yang semlohe. Dan Junwo ini seorang duda yo, karena istrinya sudah lama meninggal. Mereka pun kemudian makan sambil mengetuprus, dan disinilah Junwo baru tahu kalau ternyata Jiun ini tengah bertengkar dengan suaminya. Keesokan harinya barulah terlihat kalau suaminya kini tengah menyusul istrinya tersebut. Dia ini bernama Yongsun, dan di sini Yongsun ini terlihat marah banget yo kepada Jiun karena masalah yang mereka hadapi ini sangat pelik yo, yaitu Jiun ini nggak mau pakai sempak Hello Kitty yang diberikan oleh Yongsun karena Jiun takut kalau kacangnya nanti bakal kena gigit sama kucing Hello Kitty. Sementara itu, Junwo di sini berusaha menengahi permasalahan tersebut agar mereka ini bisa rukun kembali yo. Namun sayangnya tidak semudah itu Verguclok. Prahara cinta yang menerpa kehidupan rumah tangga mereka ini bisa dibilang sudah berada pada level yang sangat berbahaya. Dan jika tidak bisa diselesaikan, bisa-bisa rumah tangga mereka ini bakalan hancur yo. Sembari mendinginkan kepala masing-masing, terlihat Junwo memberikan uang kepada Jiun untuk membeli sempak model apa saja yang ia sukai, dan berharap Yongsun nantinya juga bakal suka dengan pilihan Jiun tersebut. Namun keesokan harinya ternyata hubungan kedua pasangan ini masih saja terlihat berantem yo, dan bahkan Yongsun ini hendak mengaplok pipi Jiun. Namun untungnya muncul Junwo yang menghentikannya dan justru gantian mengaplok pipi Yongsun. Bahkan sampai 2 kali loh. Kalau 1 kali lagi itu bonus piring cantik ya.
Yongsun pun justru tambah marah yo diperlakukan seperti itu dan akhirnya pergi meninggalkan mereka. Kemudian terlihat Yongsun ini kini tengah bertemu dengan seorang cewek yang bernama Sujin. Jadi sebenarnya permasalahannya itu bukanlah soal sempak Hello Kitty yo, melainkan Yongsun ini tengah menjalin hubungan cinta alias selingkuh dengan Sujin. Dan untuk mengobati pipi Yongsun yang bonyok tadi akibat ditampol sama bapaknya, akhirnya Sujin mengompres pipi Yongsun menggunakan Nutrijel kembar miliknya. Sementara itu, karena beberapa hari ini Yongsun nggak balik-balik lagi ke rumah ayahnya, terlihat Junwo kini berusaha menghibur Jiun dengan saling curhat dan juga mencoba menjadikan Jiun ini menjadi model fotonya. Ya kali aja ntar bisa dipakai untuk model iklan Kinder Crot kan. Sehingga bisa dibilang sekarang itu Jiun sering banget menghabiskan waktunya bersama dengan Junwo daripada dengan suaminya. Sehingga Jiun ini merasa lebih nyaman yo berada di dekat Junwo karena dia ini bisa berpikir lebih dewasa gitu. Bahkan ketika Junwo ini tengah mandi, tiba-tiba muncul Jiun yang ikut nimbrung di dalam kamar mandi. Namun karena Junwo ini merasa bahwa hal itu adalah hal yang salah, kemudian Junwo pun segera keluar dari kamar mandi dan meninggalkan Jiun. Karena meskipun Junwo ini juga tertarik ya kepada Jiun, namun dia itu kan masih istri dari anaknya toh. Dan hal itu kini justru membuat Junwo ini sekarang memiliki prahara sendiri dengan perasaannya tersebut. Sehingga dia pun mencoba meringankan otaknya tersebut dengan minum-minum beras kentur. Dan sepulangnya terlihat Junwo ini agak gimana gitu mau masuk ke dalam rumah. Karena di dalamnya antar tentu saja dia bakal ketemu lagi yo dengan Jiun. Dan dengan langkah yang begitu berat, akhirnya dia pun masuk ke dalam rumah. Namun kemudian dia justru dikagetkan dengan suara celepak-celepok yang mengalahkan suara sound system hajatan tetangga sebelah. Dan ternyata itu adalah suara proses pelemasan tiang listrik milik Yongsun yang kini tengah diamplas menggunakan ladang rumput milik Jiun. Dan anehnya Junwo yang harusnya terlihat seneng yo karena anak dan menantunya kini tengah rukun kembali toh. Namun justru perasaan cemburu yang muncul di dalam hati Junwo. Keesokan harinya terlihat Jiun yang kini masih sedih yo karena ternyata semalam itu mereka masih bertengkar lagi. Dan Jiun di sini sudah merasa sangat putus asa yo untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Junwo yang melihat hal tersebut kemudian berusaha menghibur Jiun. Namun sayangnya pas Junwo melakukannya kayaknya lagi ada setan yang lewat. Sehingga bukannya menghibur dengan cara yang normal, tetapi kini Junwo ini berkelana ke dalam goa milik Jiun. Dan akhirnya karena Yongsun ini sekarang bisa dibilang sudah nggak ada cinta-cintanya lagi yo kepada istrinya, sementara ayahnya kini justru jatuh cinta kepada Jiun, sehingga akhirnya Junwo kemudian memberikan surat cerai kepada Yongsun sesuai dengan permintaan Jiun. Dan mungkin ini adalah jalan yang terbaik yo, sehingga Yongsun bisa bersama dengan Sujin. Sementara itu Junwo kini bisa hidup dengan Jiun. Dan kisah cinta nggak berfaedah ini pun berakhir.